Yo 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 yo, balik lagi kita di Breaking Point episode ke-7. Mana episode yang sedih banget buat seorang Mike Rinaldi ya kan. Ya Aduh. harusnya Dims juga ya, Anda tifosi yang tidak mau diakuin sebagai tifosi. Gue nggak paham sama konsepnya Dims ya, nggak paham ya. Hmm. Jadi Dims itu tifosi teman-teman ya, Hmm. pura-puranya nggak mau diakuin katanya gitu kan. Jadi ya sedih banget ya untuk para tifosi tentunya. Nggak gua aja, pasti kalian yang tifosi juga sedih karena Charles Leclerc kemarin meledak mobilnya. Bukan meledak sih ya, apa sih namanya, lost power gitu Lost ya. power. Jadi aduh sangat disayangkan. Gue juga nggak tahu apa kok bisa begitu, karena padahal itu udah easy grand slam untuk Charles Leclerc ya. Kalau misalnya semua berjalan lancar, karena di belakang juga battle mulu gitu kan. Max mencet DRS-nya gitu kan. Jadi Nggak nyala. nggak nyala-nyala gitu kan. Jadi ya sayang banget. Ya tapi sebelumnya kita ngingetin dulu sebelum kita mulai, silahkan buat yang belum subscribe guys, dibantu subscribe ke channel ini karena di sini eksklusif Breaking Point akan tayang. Jadi buat teman-teman yang suka podcast tentang F1, suka ngobrol-ngobrol F1, silakan ya subscribe. Hampir cek ke channel kita juga karena kita juga kontennya tentang F1 kebanyakan. Jadi ya silakan. Dan buat yang bertanya kenapa Regi-nya foto saja ya. Foto. Jadi Regi masih pindahan dari Garut ke Bandung katanya teman-teman. Jadi masih berhalangan untuk melakukan recording. Jadi ya kita doakan baik-baik saja teman-teman ya. Alright, sebelum kita mulai, kita juga sudah mendata buat teman-teman kemarin yang sudah menebak. Somehow kalian bisa menebak yang namanya Leclerc yang DNF ya. Ini kurang ajar ya, tapi ya udahlah ya. Tapi nyatanya bener gitu masalahnya. Walaupun kurang ajar tapi nyatanya bener gitu ya. Oke lah. Jadi kita udah data di sini ada Zaki dengan I, Zaki dengan Y, lalu ada Takes dan juga Iza Namita teman-teman ya. Jadi ada 4 orang loh somehow yang menebak bener dari 130 komen. Terima kasih komen antusiasmenya itu banyak banget. Dan yang belum beruntung ya sayang banget ya. Tapi coba lagi, masih panjang ya perjalanan teman-teman ya. Masih round kesekian ini, masih jauh. Oke, kita punya Rakes, Zaki lagi, Iza Namita, dan Rakes ini shout out banget karena dia bener juga nebak 1, 2, 3-nya gitu. Iya, Jadi itu cenayang ya untuk Rakes, gua harus acungin jempol, bagus ya. Anda cenayang, nanti coba tebak lagi next roundnya bener lagi nggak gitu kan. Oke. Kalau gitu kita akan spin ya, semoga Rakes yang dapat. Tapi karena ini masih kita spin ya, jadi langsung aja teman-teman ya. Right, ini dia Rakes, Zaki dengan Y atau Zaki dengan I atau Iza Namita nih. Zaki dengan I guys. Zaki dengan I, congratulations. Mohon maaf untuk Rakes, Zaki dan Iza Namita. Perjuangan Anda untuk menebak keren ya. Udah bener, jadi ya namanya juga iseng-iseng berhadiah teman-teman ya. Jadi selamat, at least nama kalian udah masuk di episode Breaking Point ya. Alright, terima kasih banyak Zaki, silakan PM Instagram gue nanti ya dengan bukti akun lu ya. Alright, kalau gitu langsung aja kita akan mulai episode kita teman-teman. Ada YouTube McDonald di situ. Nah ini dia. Subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi ya kita akan bahas sedikit lah tentang sebelum kita ke Monaco, kita akan bahas sedikit tentang race apa yang terjadi nih. What happened gitu di Barcelona kemarin guys. Ini karena turns out race-nya tuh rame guys. Turns out race-nya gak membosankan gitu kan. Gak membosankan. Dramanya itu ada aja gitu ya. Membuat hati terkikis ya, apalagi untuk tifosi gitu kan. Aduh, sakit Dan hati. kita udah menemukan Lewis Hamilton yang baru, yaitu Max Verstappen ya. Walaupun ada trouble ngomel P1 guys ya. Aduh, ya udahlah. Jadi ya tapi karena Leclerc-nya DNF guys ya. Jadi Max itu gampang prinsip ya. Kalau nggak finish P1. Kalau nggak iya loh. P1 guys. So far itu bener guys, karena ini udah round ke-5 ya. 6. Round ke-6, 4 itu Max semua P1 guys. 2-nya Leclerc. Jadi buat kemarin ada yang story gua bosen Leclerc terus, gila Anda ya. Max Verstappen ini lebih udah 4 kali menang, yang harusnya bosen itu Max Verstappen gitu, harusnya ganti Leclerc gitu atau siapapun lah. Jadi Bottas gitu. Wah kalau Bottas menang ya GG sih. Russell tuh gue kemarin cukup kepingin Russell menang juga karena chance-nya ada ya. Ya sama.
Kemarin Pace defense-nya kurang Russell tuh gila Iya. tapi defense-nya gila. Tapi memang nggak bisa kesalip karena Red Bull-nya di Red Bull RS-nya DRS-nya trouble rusak. sih. Iya, Iya. begitu yang Pecat. Perez nyalip Tidak Max Verstappen, bisa. Perez kayak itu Max suruh minggir sini, gua aja Gua gitu aja, anjir. gua aja Kayak- nyalip. Itu literally Max ngomong gitu loh. Si Perez ngomong gitu loh. RS ya. Oh, apa Max suruh minggir dong, gua aja udah. Tapi setelah beneran disuruh minggir, 2 lap kemudian disalip si Russell. Jadi emang ya oke lah, layak gitu ya. Tapi habis itu tim order guys. Tim Waduh. order guys ya. Jadi gimana? Mungkin inilah rangkuman menurut kalian aja lah gimana balapan kemarin dari Dips dulu deh. Rangkuman yang pertama Russell ya, yang gue kaget banget sebenarnya. Toto juga bilang kan itu mobil sebenarnya half a second slower kan dari Red Bull ya. Somehow ya, meskipun kita tahu Max DRS-nya rusak, tapi pas DRS-nya bisa pun ya kayak di lap 24-an itu yang duel sampai wah, terus satu, Ya, turun ya. 2, turun 3 side by side. Itu buktiin si Russell bisa duel. Andai Yes. pace-nya ada. Benar. Itu highlight gue banget sih, sama Leclerc sama turn 4 yang menjadi gue highlight. Ada apa dengan turn 4? Mungkin itu ya apa? 2 itu kali kan melintir ya. Iya, itu mirip-mirip kayak tikungan Bahrain itu loh. Kan 1, 2, 3, tikungan 4 Bahrain juga. Kayak dorongan angin ke belakang, jadi rear downforce langsung hilang gitu loh, kayak kedorong gitu. Yes, mungkin Iya, ada pengaruh angin juga bisa sih. kemarin katanya gitu juga soalnya kayak ada gust of wind gitu kan. Iya. mekaniknya Max bilang kan hati-hati ada angin. Tapi pas sudah speed Langsung kena. Yes, gila. jadi terus apa jadi lagi ya? itu berarti gitu doang lu. Hmm, Dips gitu. Oh, benar. soalnya yang emang cuma segitu doang. Tapi emang mereka doang yang duel kayak sampai wah. Oh, atau lagi Alonso dari P20 karena dia sekali ganti engine kan kalau nggak salah Yes, kan kemarin yes, kan. benar. Tanggung lah ya, udah di belakang juga. P20. P9, Alpine, Ocon juga P7. Apalagi yang highlight banget gue ya. Oh, Tsunoda. Hamilton Oh, jangan lupa. Hamilton. Ya, Hamilton juga dari belakang loh. Iya. Iya. Dari puncture terus Magnussen Magnussen lah ya gimana ya. Mungkin mobilnya Has cut sih, Has cut. Tapi iya, Haas kalau belum bisa comeback. Haas tapi belum upgrade ya. Jadi Belum. ya udahlah. Mick Main no point. Ya nopal. Di race-nya. Nah, kalau aku sih yang stand out ini sih midfieldnya ya. Soalnya midfieldnya tuh kayak jarang-jarang diekspos gitu kan. Yuki Tsunoda P10 Iya benar. itu mantap banget buat Alfa Tauri kan. Nggak mantap Jadi buat emang Mick ya. midfield. Dikit lagi Mick. Ya itu yang sedih, Aduh. yang sedih kan. Cuma Mick Mick Schumacher doang yang belum poin kayaknya. Stroll udah. sama Latifi. Oh, Latifi Mick nggak. sama Latifi belum. Latifi nggak Nah. mau bilang sih. Hulkenberg belum juga. Kalau ngelihat itu tuh pokoknya waktu awal-awal race itu ya, kayak setengah race awal itu ngelihat Mick Schumacher dari P6, 7, 8, 9, 10. Aduh itu Iya, rasanya sakit lemes, banget, lemes. sumpah deh. Sakitan Leclerc Sumpah, DNF. 1-20. Aduh. Seenggaknya Itu sih, Itu- itu nanti sabar. itu apalagi kalau masalah ini sih konsistensi. Kalau konsistensi yang menarik ini selanjutnya adalah Alfa Romeo sih kalau aku lihat. Bottas ya. Ya, Bottas. Lebih tepatnya. Soalnya kalau gua Yuzo ya pace rookie lah ya, masih dimaklumi kan. Masih rookie. Kalau Bottas, kalian kemarin lihat ya, Bottas itu gak disorot, gak diomong-omongin, top 5 kan, akhir-akhirnya cuma, iya kan akhir-akhirnya top 5 kan kalau nggak Top salah. 6. Oh, 6 ya? Sainz 4. Nyalip Hamilton kan? Nyalip Hamilton nggak sih? Enggak, Hamilton yang Hamilton nyalip Bottas, Pak. Oh, berarti pas suruh apa sih namanya yang nggak boleh nge-push itu berarti nggak kesalip ya? Aku agak lupa deh, nggak kesalip. Enggak kesalip. Bottas jauh ya. Jadi Bottas, itu sih salah satu yang stand out Alfa Romeo-nya Bottas, gila ngebut banget. Ya kemarin Bottas itu apa namanya ngasih jalannya banyak banget sih. Pertama di Max di turn 12 apa 11 tuh, gue lupa. Yang dari outside ya. Ya dari outside itu ngasih. Oh iya itu pasti ngasih. Tapi kalau ngasih Max gue paham sih. Mungkin pace-nya kan beda ya. Kalau ngasih Hamilton tuh gue nggak paham tuh. Dikasih gampang banget di turn 1 itu kayaknya Soalnya, udah kebiasaannya Bottas gitu ya. Hamilton nih
Iya. gua kasih loh kok Oh iya So logo soal merah. soalnya tuh Bottas, pace-nya bagus, cuma bannya ini tire wear-nya. Iya Soalnya kan iya kemarin iya. kalau nggak salah Bottas pit stop-nya tuh, beda strategi kan. Jadi, kalau aku lihat dari apa sih namanya, omongannya Bottas, dia cuma Alfa Romeo tuh cuma salah strategi doang buat Bottas. Kalau dia pit stop kayak at least nyamain strateginya yang di depannya gitu lah ya. Aku jamin di akhir-akhir tuh pasti ada kesempatan buat battle lawan Hamilton gitu. Kayak masih 50-50. Tapi kalau kayak kemarin gitu kan kondisi bannya Bottas yang udah harus disayang gitu, dan Hamilton yang bannya juga fresh gitu kan. Jadi ya gak heran juga Bottas kayak udah lewat aja itu kan yang penting poin solid buat Alfa Romeo. Dan ya MVP kalau menurutku salah satu MVP-nya sih Bottas sih. Bottas, terus Hamilton sama, Alonso sih. Itu tiga tiga orang paling stand out, di balapan kemarin. Yes, jadi emang balapannya sebenarnya yang menurut gue yang kenapa mungkin dari Dims bilang juga kenapa kok DRS-nya itu Max tetap susah nyalip si Russell gitu. Karena itu chicane terakhir itu mematahkan momentum ya. Jadi Ya itu Iya. dia. itu yang bikin susah nyalip gitu. Jadi ya apa harus benar-benar exitnya tuh harus benar-benar bagus banget tiap race. Apalagi ya waktu itu kendala di RS juga mungkin Max juga agak down atau gimana mungkin ya. Jadi agak nggak enak gitu. Jadi itu membuktikan bahwa DRS tuh harus ada guys. Dulu kan sempat DRS mau ditiadakan, gimana caranya gitu. Jangan Susah jangan nyalipnya jangan. weh, nggak Makin bisa. Belum makin bisa boring. Makin Iya makin boring. belum makin bisa. boring gitu. Jadi DRS tuh udah bagus guys. Jadi harus ada yang namanya DRS guys ya. Jadi kemarin emang sayang banget ya dia Max Verstappen harus mengalami problem DRS. Tapi masih P1 ya walaupun memang ada sedikit tip order ya dari yang Iya. Perez kan I'm happy for the team tapi we need to talk gitu kan. Jadi kayak wah Waduh itu gua nggak tahu sih kontrak waduh. kontrak Perez ini apa gitu di Red Bull. Apakah dia sebagai second driver? Apakah dia sebagai ya driver aja kayak Carlos Sainz gitu. Jadi itu kalau melihat tanggapan Perez kemarin sih berarti kontraknya berarti selevel lah sama Sainz yang mana nggak memprioritaskan Max berarti gitu. Karena Ya kan dia jadi ya dia we need to talk berarti kan dia bete lah mhm. istilahnya. Kayak nggak bukan, kayak, bukan Bottas gitu kan, bukan Bottasnya Mercedes, Ya benar. tapi juga bukan, Nico Rosberg juga gitu kan yang dibolehin buat battle. Jadi kayak levelnya tuh ya levelnya Carlos Sainz atau levelnya, siapa, Mark Webber. Dulu di Red Bull kan sama aja tuh. Oh iya. Mark Webber kan, kayak kalau kita bandingin, Red Bull dulu, Red Bull sekarang sama Mercedes 2016 ya, itu kan perbedaannya jelas banget tuh 3. Mercedes 2016 dua-duanya boleh battle. Kalau Red Bull yang dulu itu Mark Webber-nya pace-nya ada cuma Vettel-nya yang ngawur kan. Jadi, Heeh. dua-duanya sebenarnya kesempatannya dikasih sama tapi setelah Vettel menang terus Webber akhirnya, terpaksa harus mundur. Tapi kalau kayak mungkin masih bisa battle, dibiarin battle. Nah kalau aku lihat ini si Ceko ini masih, bukan bukan levelnya Webber sih kalau masalah as a second driver ya. Jadi emang bener-bener yang dia itu jadi driver yang solid, kenceng, tapi kalau Max ada di belakang, udah suruh lewat aja. Itu sih kalau buat si, Ceko. Ya tapi kalau menurut gua emang pace-nya Max dan Checo tuh beda sih. Masih kencangan Max Iya, gimana-gimana. itu juga. Jadi Checo kemarin protes juga menurut gua kecuali bener-bener di battle last lap gitu ya. Tapi kalau kemarin gua rasa Ceko disuruh giveaway-nya masih lapnya masih panjang gitu. Jadi kalau menurut gua kecuali lu bisa ngejar Max gitu mungkin nggak apa-apa kali ya. Ya, cuma kita nggak tahu ya apakah setelah Ceko itu ngasih posisi ke Max apakah emang dari radionya Max-nya si Ceko-nya disuruh pakai mode yang lebih lambat gitu mungkin atau gimana itu kita nggak tahu dari perspektif itu guys ya. Yang jelas Ceko di sini bete gitu. Dia bilang we need to talk. I'm happy for the team but we need to talk. Jadi dia merasa ya dia juga kepingin menang lah gitu. Dia bilang ya dia juga pengen menang gitu kan. Kenapa harus Max? Karena kan mobil Max kan mobil Max trouble gitu kan.
Jadi dan Max juga kalau misalnya Max P2 pun gue rasa poin untuk Max juga tetap di atasnya Leclerc gitu, bisa tetap jadi championship leader gitu. Jadi menurut gue ya itu yang gue nggak tahu dari sisi Red Bullnya kenapa demikian gitu ya. Ya mungkin makanya kalau menurut gue the new Hamilton ya Max Verstappen gitu. Jadi siapapun yang akan jadi teammate-nya Max ya akan jadi Bottasnya gitu. Jadi itu yang harus dipahami nih ke depannya karena mau nggak mau pasti Max yang akan diunggulkan gitu. Soalnya memang pace secara raw pace emang kencang kan Max kan. Gimana lagi gitu kan. Jadi ya Leclerc gue yakin juga akan sama nanti sama Sainz gitu. Ya benar. Kayaknya Ya. kalau Leclerc sama Sainz tuh malah mungkin ya dari Roda setelah Monaco udah valid loh kalau aku bilang, kalau digigituin ya kayak Carlos minggir nih buat Charles nyalip. Kalau ada kayak gitu aku malah ya udah ya logis gitu kan. Soalnya Charles battle buat Buat championship gitu championship, kan. benar. Pace-nya terbukti kan. Kalian lihat Carlos ini beberapa balapan ini underwhelming banget gitu loh, nggak nge-pressure Ceko lah istilahnya lah. Harusnya kan kalau di atas kertas kan harusnya Carlos yang nge-battlein Ceko kan, tapi beberapa balapan ini sampai balapan kemarin pun kayak Ya aduh ini nggak Carlos bisa Sainz battle lawan Ceko gitu. Jadi kayak pace-nya tuh Leclerc sama Max setara, terus Ceko, terus baru Sainz di bawahnya gitu. Ya mungkin itu dia. kalau menurut gua mungkin Sainz mirip-mirip Russell mungkin ya. Enggak, lebih cepat Russell. Ditunggu aja, ini tunggu Ya. upgrade Mercy lagi, itu lebih cepat Russell. Tapi Fix. ya ngomong-ngomong upgrade ini agak susah nih. Tim sekarang agak bingung masalah upgrade karena kalian tahu sendiri kemarin Horner udah bilang ini kalau misalnya budget cap gak dinaikin ada 7 tim yang bakalan nggak bisa ikut 4 balapan terakhir. Nggak main-main loh. 4 balapan terakhir nggak bisa ikut balap loh. Jadi ini apakah benar-benar sebuah ancaman atau sebuah fakta kita nggak tahu gitu karena benar-benar kalau ngomongin upgrade sekarang tim kayak kesannya kayak nahan-nahan terus apalagi Haas gitu karena kan kemarin Haas udah terkena mic yang udah habis banyak biaya gitu kan. Nah ini upgrade-nya juga agak bingung gitu karena ya kalau berdasarkan omongan Horner berarti kan mepet banget tuh budgetnya. Atau antara mepet banget atau Red Bull yang kebanyakan upgrade gitu. Gua nggak tahu gitu kan. jadi Mungkin. bisa jadi Red Bull yang kebanyakan upgrade, Horner ngebluff aja gitu. Jadi kayak kesannya kayak ngancem ke FIA, lu kalau nggak naikin ini nanti tim-tim juga nggak bisa ikut nih kayak gitu mungkin. Pasti gitu sih. kan. Pasti sih. Itu Sama juga bisa jadi gitu. Ada juga kayak perkiraan nih kalau kata data dari situs jurnalistik Amus. Harusnya kalian udah mungkin kalau ngikutin berita F1 udah sering dengar ya, Amus itu katanya tadi yang dibilangin itu tim-tim F1 udah hilang budget setengahnya itu loh yang buat development ya, budget buat development. Jadi kalau misal nih tim-tim F1 ini 10 tim bener-bener mainnya jujur gitu kan, terus upgrade-nya ini kayak besok di setengah musim itu bakalan jalan-jalan terus. Itu kemungkinan besar katanya setelah Kanada yang mana ini 3 ronde lagi, itu katanya upgrade udah bakalan mungkin berhenti. Jadi Stop. iya stop. Jadi setelah Kanada itu Inggris karena itu di Inggris katanya mungkin udah nggak bakalan ada upgrade. Adapun kalau ada upgrade yang Minor paling ya. minor, tapi yang major kayak misal ya Aston Martin itu kan, terus mungkin rear wing atau front wing itu kemungkinan besar kalau nggak dinaikin ya apa sih namanya budget cap-nya setelah Kanada bakalan sepi sih upgrade. Jadi ya kalau menurut kalian gimana nih? Upgrade-nya itu sorry apa sih namanya budget cap gimana nih? Kalau menurut gue sih itu part of the game aja sih. Jadi kalau misalnya ya lu harus tahu lu udah dikasih budget ya lu harus ikutin gitu. Jangan upgrade tiap round gitu. Kayak Haas misalnya, mereka nggak upgrade tiap round. Kayak Ferrari misalnya ya, Ferrari upgrade-nya kecil-kecil aja gitu. Itu mereka mainnya bagus gitu. Jadi maksudnya sesuai gitu kan. Kayak Mercedes juga gue rasa juga nggak gila upgrade. Yang gila upgrade yang kita lihat ya Red Bull gitu. Kayak Red Bull upgrade mulu gitu kan. Jadi ya dan yang berkata-kata masalah
budget cap juga Horner kan Horner. gitu kan. Jadi itu Jadi Red terbukti bahwa Red Bull yang menggertak. Mungkin kalau sekarang asumsi kita adalah berarti Horner ngebluff aja gitu, karena yang lain nggak ngomel gitu masalah budget cap. Berarti kan Horner yang udah terlalu banyak makainya gitu. Berarti ya lu harus ikutin gamenya dong. Kalau misalnya peraturannya lu nggak boleh upgrade, ya jangan upgrade dulu. Roundnya masih 22 bos, masih banyak banget gitu. Lu upgrade tiap round ya habis Pak. Jadi ya wajar gitu. Kalau Horner Red Bull, berarti kalau misalnya beneran ya of course Red Bull bakalan kenceng di awal gitu, tapi akhir-akhirnya bakalan tim lain yang nyusul gitu. Mungkin ya kalau kita bilang masalah itu ya mungkin kayak gitu. Jadi ya kita nggak tahu nih yang bener yang mana, tapi kalau kita simpulkan secara logika berarti emang mungkin Horner yang lagi kepepet nih gitu, karena kan Red Bull yang paling lumayan lah upgrade-nya gitu kan. Lagi kan kemarin ya masalah mesin trouble leak dan segala macam gitu kan, mungkin juga makan biaya juga gitu kan. Jadi ya menurut gua kemarin Helmut Marko juga ngomel masalah budget cap. Jadi yang dia nyindir si Sainz gitu ya. Ferrari Sainz juga udah crash tuh, duitnya udah nggak ada, mana ada orang crashnya cuma nyantol, mau crash apa duit nggak ada lah. Bayar towing. Bayar towing. Nyantol nyangkut doang crashnya Sainz. Jadi kalau menurut gua ini ada Helmut Marko, ada Horner nih yang dari Red Bull, yang sama-sama dari Red Bull yang protes mengenai budget cap. Jadi ya kita sementara ini kesimpulan kita adalah ya mungkin Red Bull yang masih takut aja gitu. Karena yang lain masih belum ngomel nih gitu. Yang lain masih belum terlalu concern masalah itu gitu kan. Ya mereka play the game-nya bener gitu. Red Bull mungkin terlalu cepet gitu ya upgrade-nya mungkin. Atau mungkin kayak terlalu takut kejar Ferrari atau gimana gitu. Jadi ya pasti sih. Kita nggak tahu karena ya Ferrari emang tahun ini ya harus diakui emang ngacir gitu tahun ini kan. Semua Ferrari engine. Buktinya kemarin juga Haas bisa lolos Q3 dua-duanya gitu. Jadi menarik sih. Barcelona itu track yang menurut gua track yang susah karena semua tikungan ada, semua bentuk atau model jenis tikungan, chicane ada, fast corner ada, slow corner ada, naik turun ada loh. Blind corner ada. Ultimate test ya buat mobil. Jadi kayak kalau kita untuk ngetes skill AI itu aja disuruhnya di Barcelona gitu untuk. Jadi ya makanya jadi kalau menurut gue emang Barcelona tuh kelihatan bener-bener skill driving itu bisa kelihatan di situ. Jadi ya Haas kan kemarin bisa lolos Q3 walaupun mungkin race pace-nya kalah ya, karena mungkin ya masalah reliability dan segala macem dia harus kalah sama tim yang lain. Tapi ya melihat Haas yang belum ada upgrade masih oke kan, masih bisa finish di posisi segitu gitu loh. Jadi itu menarik ya. Albon kemarin kenapa? Mungkin Dimas bisa tahu nih. Kenapa Albon kok jelek banget kemarin? Albon sama Latifi. Di bawah Latifi loh. Albon kemarin di bawah Latifi loh. Sebenarnya kayak infonya nggak ada banyak ya, kayak emang mungkin ya nggak ada pace aja, sama mungkin rambutnya belum dicat kayak ini. Orang ada stand khusus ngecat rambut merah di Barcelona. Tapi Alexnya nggak merahin rambut gak sih? Enggak, itu gua jujur nggak tahu sih. Ya. Kayaknya masih merah deh, masa enggak? Masa enggak merah sih? Kan Alex rambut tetap hitam, dia cuma warnain si Capito kan. Yang pasti itu ya gila. Oh berarti yang harus merah. Gila ya. William membuat perubahan banget sih, tapi untuk Albon membuat perubahan banget sih untuk William. Tahun berapa udah dapat poin berapa gitu? Oh enggak, rambutnya oranye, harusnya rambutnya merah, berarti nggak poin kemarin. Gak heran. Luntur Pak, merahnya luntur Pak. Jadi kalian tapi kalian tahu nggak kenapa kok Albon tuh catnya warnanya merah? Karena dia tuh tahu kalau Ferrari engine tahun ini tuh bagus ya. Jadi dia milihnya warna merah supaya serasa Ferrari gitu. Coba kalau dia warna hijau gitu, nggak bagus guys, ya kan? Warna kan sekarang dia udah Mercedes kan. Jadi dia menggabungkan Mercedes tapi ada Ferrari-nya gitu guys ya. Makanya warna merah guys. Dan terbukti ya. Walaupun cuma rambutnya, tapi poin guys. William 3 race doang udah poin. Kapan lagi gitu. Hanya di era Albon dan apa sih nama bosnya itu?
Jos Capito. Jos Capito ya. Capito. Keren sih itu Jos Capito Kemarin gue emang akuin ya cocok sih. emang nggak dapet ya sih kemarin Catalunya itu. Emang perlu. Ya. Mereka udah update belum sih? Belum, William kayaknya juga belum belum ya? belum Belum terlalu ya, banyak. maaf ya. Maksudnya upgrade minor lah, upgrade minor. Iya, lah. iya. Minor udah. Kayak emang buat kemarin tuh balapan di Spanyol emang ada beberapa driver yang pace-nya oke banget, mobilnya enak banget, tapi ada beberapa driver yang pace-nya itu walaupun satu tim ya, contohnya Albon Latifi sama Ricciardo sama Norris itu ya. Ah iya. Kayak mobilnya sama nih, cuma dari dua driver tersebut tuh pace-nya dua-duanya kebanting banget kan. Norris Yes. poin walaupun sakit Ricciardo, ya. ya. Sekarang Ricciardo, aduh. Iya, padahal Norris udah di full sakit ya. Kelam. Gila loh. Gua Iya itu kan. kenapa? Ricciardo kenapa ya? Ricciardo sama Vettel. Orang driver jebolan Red Bull semuanya. Kenapa? Yang udah tua. What happened? Ricciardo belum tua amat lah. Belum tua-tua amat. Masih 32, seumuran seumuran woi, 32, Vettel 34 seumuran. sama Hamilton seumuran juga. Hamilton berapa? 34 kan? Hamilton 36 37 kan? 36 ya, 36. 36. Ya seumuran maksudnya di range 30 sampai 40 lah. Iya kan. Bang Omeng Bang Omeng tuh Bang Omeng itu kalau usah dibahas. Itu beda age ya, itu udah usur. Tapi masih poin. kenceng guys. Bisa poin. Masih poin. Iya. Pakai mesin yang tidak Itu ada di semua grid loh, gila. Ya, itu kalau ngomongin Alonso itu jujur aku bingung sih gimana ceritanya gitu ya. Kalau secara on paper gitu kan udah tua, pace-nya agak turun. Dia memang udah agak turun. Agresivitasnya udah nggak seagresif dulu, tapi cara dia narik mobil buat seringkali ngalahin Ocon itu ya, sampai antara ngalahin atau nyamain Ocon hampir siap balapan itu outstanding, gila sih kemarin. Kan sampai kemarin Ya, Alpine namanya double juga juara poin. dunia, Pak. Namanya juga juara dunia. Hamilton kalau tua gue yakin juga bisa kayak begitu. Gitu. Yakin banget gue kayak ya kan terbukti kemarin Hamilton dari belakang masih bisa bawa mobilnya P5 ya kan? Mobilnya enak. Ah, Itu yang ini juara dunia 4 kali mobilnya nggak enak. Ini nih. Beda. Mana ini. ada Ocon Karena mobil doang. Alpine mana mobil gak enak? Alpine enak lah mobilnya. Alpine kalau menurut gue maksudnya di tengah-tengah gitu, nggak yang ampas banget gitu. Yang juara dunia 4 kali aja itu Vettel maksudnya, itu nggak poin. Oh itu nggak iya. ada pace-nya. Itu Kalau Alonso itu ya dikasih mobil minimal kayak Alpine aja itu ya Gacor. terbukti kan, gacor. Apalagi kalau misal seorang Alonso dikasih mobil yang Mercedes yang sekarang deh, itu aku jamin instan podium, ngelawan Perez bisa itu orang bisa tuh. Berarti Alonso menurut lu bakalan raw pace-nya lebih kencang dari Hamilton nih dengan mobil yang sama. Sama, bukan lebih kencang tapi sama. Soalnya kalau kita lihat 2007 kan, pace-nya kan sama kan, kelihatan banget kan. Udah kelihatan. Tapi kalau sekarang udah agak tua, mungkin ya ada kesamaan tapi kayak gak sedikit ke Alonso sih. Soalnya kan Alonso kan kayak udah fresh lagi kan, kayak udah menjadi rookie lagi gitu loh. Terbukti performanya bagus lagi. Kalau sekarang kita lihat kan kayak performa Hamilton tuh naik, terus puncaknya kemarin 2021, terus ini agak turun nih. Nggak tahu naik lagi kapan. Gue udah feeling sih Hamilton tuh bakalan udah nggak bisa. Ya maksudnya untuk ke-8 itu kesempatannya kemarin doang gitu, 2021 aja gitu. Menurut gue tahun ini beneran kan ternyata emang susah banget, apalagi udah ada Max Verstappen. Mungkin kita nggak usah bahas Leclerc nih. Max Verstappen dia susah banget untuk dikalahin sama Hamilton sekarang. Jadi ya hampir susah banget gitu. Hampir semua driver kayaknya gitu sih. Kalau misal kita ngomongin juara dunia gitu ya, kayak pas udah juara dunia udah bagus nih, terus pokoknya kalau dia udah turun sekali susah naiknya. Biasanya ya, gitu kan. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah Verstappen, kita gak usah bahas Verstappen deh. Russell aja udah, orang dia gak bisa ngalahin. Russell loh, si rookie dari gua hantu. Gak bisa dikalahin. Sejak Arab sampai sekarang dia selalu finish di depan Hamilton ya? Russell selalu finish di depan Hamilton. Tiap sesi kualifikasi round 1 Hamilton P3. Sejak Arab. Sejak round 2 ya. Iya Arab round 2. Gitu. Jadi
gitu menurut gua GG sih, dan Russell selalu finishnya konsisten gitu, selalu top 5 gitu kan. Jadi kalau menurut gua Podium. Wah. Martin Marin tuh bilang tuh kayak Russell tuh yang kayak yang pas Miami ya. Russell tuh kelima bukan karena mobilnya, emang dia yang nge-outperform mobilnya sendiri. ya makanya kayaknya Dari the- semangat sih. tahun ini Mercedes itu the new Ferrari sih emang. Jadi dia Betul, betul. bakalan posisi 3 di konstruktor kalau menurut gua ya. Iya. Ya tergantung Itu nih Ferrari kalau DNF ya nggak bisa ngomong ya. Si Kalau Binotto aja bilangnya itu emang apa sih kalau si Ferrari itu sekarang itu kayak Mercedes tahun lalu gitu kan. Red Bull masih Red Bull, Mercedes itu Ferrari tahun lalu di mana masih pace-nya ada buat di depan. Cuma kayak masih kurang setengah sampai 1 detik ya, lah dan ada beberapa sirkuit yang bagus, ada beberapa sirkuit Ah, yang, jelek gitu kan. Itu kan Ferrari banget tuh, tahun lalu kan gitu banget kan Ferrari. Kayak ada sirkuit yang enak, ada sirkuit yang enggak dan, who knows lah ya setelah upgrade ini, bakalan gimana jalannya, apakah Mercy bakalan naik karena kalau bisa dibilang sih ini Mercy udah tinggal nemuin setengah detik lagi buat, iya, nempel Red Bull sih. yes, betul. pede gue menang besok Mercedes. Tifosi sosokan Hmm. Mercedes nih. Enggak, Anjing. Alfa soalnya Romeo besok. enggak. Soalnya dia kan gue pengen denger kata-kata orang yang bilang zero side pot itu unggul di sirkuit low corner. Besok kan Monaco kan low speed semua cornernya kan. Jadi gue pengen tahu aja. Ya. Ya, Kepo gua- gimana sih banyak yang performanya? gue masih kepingin Leclerc menang ya. Tapi jujur gue pasrah ya karena yang penting Leclerc finish sih kalau gue. Soalnya dia nggak pernah finish dari tahun Iya. 2017 gila. Bener kok. Itu aneh Ya. banget itu kayak kutukan nggak tahu ya. Kayak ada kutukannya gitu buat Leclerc gitu. Jadi besok kalau dia DNF lagi di Monaco gue udah nggak heran, bodo amat gitu. Emang begitu nasibnya gitu kan. Tapi Udah nyesek lah cuy, ya. poinnya makin jauh. Ya iya, tapi gue yakin bisa ngejar, tenang aja. Verstappen aja bisa ngejar, masa Iya, Leclerc bisa nggak ngejar. bisa sih? Bisa Bisa ngejar. ngejar. Gua nggak terlalu Verstappen- ini. Verstappen tuh ya aku tebak-tebak nih masih ada maksimal 2 DNF lagi. Maksimal guys. Jangan Gua besok tebak aja ini ya tunggu aja guys soalnya balapannya masih banyak terus tracknya juga susah dan of course kan upgrade kan ada upgrade walaupun minor-minor itu bakalan ngasih performance entah buat Red Bull entah buat Ferrari entah ada Mercy yang tiba-tiba nyundul dari belakang gitu kan jadi Verstappen masih ada minimal 1 maksimal 2 lagi guys DNF kalau Leclerc. Nah ini kalau masalah Leclerc nih kayaknya Leclerc feelingku tuh sih masih punya satu kayak lagi sih. keapesan gitu loh Leclerc tuh kayak Iya. ada keapesan Iya. tersendiri gitu loh dia. Jadi kayak susah juga gitu kan. Jadi Kayak menarik Hamilton sih. ya sih, Mike. Enggak, Hamilton Hamilton tuh kalau nggak gara-gara Max ya, dia nggak pernah DNF loh, Pal. iya, Reliability mobilnya Red Bull tuh Mercedes tuh bagus banget anjir, nggak pernah sama DNF banget. gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah DNF, kalian ada info gak sih kemarin tuh Ferrari kenapa ya? Power unit. kenapa? Power unit. Unit Tadi bagian ada yang turbo ya, bocor. Iya bagian sih. turbo ya. Soalnya pas di onboard Iya, juga kan bunyinya ciu. Iya, lagi naik gitu kan, lagi naik sebelum DRS gak sih? Iya, 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 iya. turn Turn 9. tikungan Waduh. 9 ya. Oh, Waduh. jadi masalah power unitnya ada trouble gitu. Oke. Gara-gara di ini sih di apa? Dikilik. Enggak, gara-gara di taruhan sama-sama Drake. Oh iya, anjir. Gila berapa miliar Parah. tuh dia. Di Waduh. jinx sama Drake guys ya. Makanya jangan taruhan atas nama Ferrari guys. Iya, jangan. Enggak masalah gini loh. Drake itu yang ini intermezzo aja teman-teman ya. Drake itu terkenal kalau taruhan dia selalu kalah, guys. That's why Ngejinx, orang-orang kayak Juara 1 ngejinx. iya, jadi lu taruhan aja Hamilton kayak yang siapa Ya gitu. aman-aman ya. Aman Ya aja gitu. udah. Itu Drake tuh udah sering Max sering aja. banget kalau kalian Max boleh lah, Max. kepeks wah. Tapi Aduh. emang sorry to say nih ya buat para Red Bull fans, kayak Max Verstappen itu orangnya yang kayak nggak terlalu marketable sumpah.
Iya iya iya. Kayak kelihatan gitu kan. Dibandingin sama Hamilton Oh jelas iya. kalah gitu kan. Hamilton ngartis. Sama Leclerc Lu ganteng kayak anjir. iya Leclerc Ya ganteng kan? dan mau apa sih namanya? Sponsornya lumayan terus kayak masih fashionable lah Ya istilahnya ya lah ya. Leclerc Kayak Model Leclerc masih model mobilnya jadi itu model masih ya. fashionable. Kalian marketnya lihat ada. iya, kalian lihat Verstappen kapan pakai baju fashionable, terus pakai celana fashionable jarang banget coba. Kemana-mana itu kalau pergi dia pakai kaos Red Bull, celana jeans, kalau nggak celana bahan. Ditunggu aja guys, kalian Iya ya, lihat aja. itu Jadi menurut gua Verstappen butuh ini sih, butuh kayak personal assistant yang ngurusin masalah fashion dia sih kayaknya. ya kalau Oh, di track bagus lah ya, juara, tapi kayak buat sekarang ya dikit lah. Tolong paling nggak minimal dari bajunya gitu kan. Kayak ya, ya. dikasih fashion dikit gitu. Soalnya driver-driver yang lain buat ngasih brand itu udah kayak sampai Charles Leclerc aja itu kan Leclerc baru naik kan tahun ini kan, 1 tahun dan udah ada seorang Drake yang ngebet gitu loh. Kan nggak masuk akal tiba-tiba buset udah di bet sama artis terkenal nih. Of course nama Ferrari juga bantu kan. Tapi kayak juara dunianya aja Iya, Max eh Verstappen padahal juara dunianya. Iya. Verstappen nggak ada apa sih namanya digembor-gemborin media kan nggak juga gitu kan. Jadi ya Ya emang Leclerc sih ini emang juara lawan dunia Max Jinx. Verstappen tuh kayak orang ya udah gitu, juara dunia aja. Kalau beda kalau Hamilton sama Leclerc yang juara dunia, kalau menurut gue emang pasti lebih lebih heboh kesannya ya. Mungkin kasarannya gitu. Emang Max nggak kurang menjual lah ya, kurang menjual. Untung ceweknya cakep ya walaupun janda tapi tapi cakep ya. Tidak expect ke sana saya. Boleh. Walaupun janda ya, tapi kalau Wih, jandanya janda Max boleh. itu tipikal driver F1 klasik sih itu sih. Nggak peduli mau di luar track ya. apa Pokoknya kayak gimana itu kan. dia kenceng aja gitu ya. Ya, kalau udah Aduh, ngomongin balapan, siapa yang di depan ditabrak, guys. Kalau nggak bisa nyalip ditabrak gitu Verstappen Ya. dan itu yang bikin dia juara gitu kan. Dan aku juga jamin at some point nih di musim ini guys ya. Tunggu aja. kontak, Merah lama biru dua. kontak. Tunggu aja guys. Kalau menurut Max. gua Max sama Leclerc mungkin bisa kontak tapi kontaknya mungkin nggak separah yang waktu sama kayak Hamilton kemarin. Menurut gua ya, nggak yang kayak Hamilton sama di Monza itu kan gila tuh kontaknya menurut gua kan. Plus sama yang di Cops tuh juga gila juga gitu. Jadi mungkin akan ada kontak, tapi mungkin kontak-kontak tangling-tangling biasa mungkin ya. Mungkin bahkan sampai di NF kan berdua bisa, tapi mungkin nggak sampai parah banget gitu. Ya hopefully enggak ya, Iya. hopefully mereka tetap fair. Semoga Hopefully semoga tetap fair paling ya. bang wheel gitu kan. Ya. Ini tergantung dengan poin nantinya guys ya. Kalau semakin ketat poin akan semakin getol juga mereka ya. Kalau poinnya jauh ya Mak, ya pasti Max ya santai-santai aja disalip ya. Mungkin nggak santai tapi mungkin lebih bisa aware gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya akan kayak gimana nih. Karena yang bisa mengalahkan Max Verstappen hanyalah raw pace aja guys. Nggak raw pace jadi Iya. Orang wrestling. kalau pace-nya sama, gue yakin Max menang karena Max lebih ngotot orangnya. Kayak Nah ya, dive-nya boleh lebih belok. berani gitu, iya. nggak boleh belok kamu itu kalau lawan Verstappen. Ya kayak Kelihatan itu banget saya tahun lalu. kayak Naval versus Dims di IFL lah. Nah itu mirip gitu guys ya. mirip. Perbandingannya ada guys. Max itu tuh gabungan menurut gue ya, gabungan Senna sama Michael Schumacher menurut gue. Licik kayak ciki-ciki gitu ada gitu. Ciki. Lu tau gak? Apalagi Ciki buat tuh makan, Iya Pak. tuh. conco, maksudnya kayak curang bukan curang sih, kayak ya sedikit kotor-kotor dikit lah. Iya Contohnya nakal-nakalnya lah ya. nakal dia ya. Kayak kemarin tuh Red Bull pas di live stream Catalunya cek terus yang di Arab itu ya tahun lalu tau gak sih? Yang Lewis Ya. sudah stream terus Ya, Max ya. berat gitu. Max, Kalau lihat onboardnya ya. Max tuh ngeremnya di sekitar hampir 50. Which is Iya. gue tahu Max tahu itu mobil gak bakal bisa berhenti, tapi demi ngeblok Hamilton dia selakuin. Nggak dia Sengaja, kan Max itu mau ngambil DRS kan sebetulnya. Karena dia Ah, nge-break Nggak, gitu. apa? Karena ya nggak mau heal sama sekali yang di turn 1 kan yang 2021. Yang sampai keluar tikungan. Harus Ya. kadang-kadang itu tuh harus, apalagi kalau di EFL lawannya kayak Noval ya, harus. itu dia.
Itu dia, guys. Itu yang bikin champions mindset, guys. Champions mindset. Makanya harus Mau benar-benar ditubruk, mau nubruk, guys. benar-benar harus raw pace ya, literally yang bisa Raw ngalahin pace. seorang Max Verstappen tuh harus benar-benar pace ya, dan luck juga guys. Luck tuh juga nggak dipungkiri harus perlu banget ya. Kalau kayak kemarin ya nggak ada hoki ya DNF gitu Leclerc kan. Iya. Apalagi besok nih tempat yang dimana kehokian hanya 1% adanya gitu. Bah, Ya kita itu masuk dia, ke pembahasan guys. Monaco ya gini Sumpah. track yang menurut gua sampah guys ya. Tapi Ya. kalau ini gua bukan menyanjung-nyanjungkan Leclerc, tapi kalau melihat performa Leclerc di tahun 2021 dengan mobil yang sampah bisa di P1, gue yakin tahun ini bisa juga nih. Menurut kalian gimana? Ya, Masuk akal gak nih? Oh, gua yang sebenarnya terlalu ya masuk akal. ya kan? Masuk akal sih. Soalnya kan emang of course eh ya Ferrari lah ya. Saya core Ferrari tahun ini itu udah kalau di masalah kualifikasi itu udah pace-nya ngawur. Jadi kalau kalau udah ngomong kualifikasi Monaco ya udah kemungkinan besar yang pole yang menang, dan kalau besok ngomongin pole Leclerc masih jadi ini sih favorit lah buat pole gitu kan. Yes. Terus close behind Verstappen yang kalau aku bilang pace itu cuma beda 0,01 sih. Tapi Bener-bener nih, beda tapi ini ngegas rem atau gimana ini gitu kan. menurut gua nih besok di Monaco bakalan ada driver yang tidak duga-duga di atas qualifying-nya. Bottas. Iya. Iya. Bottas guys. Kalau menurut gua, karena Valtteri Bottas. ya kayak tahun lalu Leclerc gitu tiba-tiba di P1 ya, walaupun P1-nya karena red flag ya, tapi Tetap P1 still P1. tapi bakalan ada, menurut gua bakalan ada dan Bottas. mungkin nih besok bisa jadi kalau besok Leclerc P1 menang, maksudnya menang winner of the race ya di Monaco, ini benar-benar keren sih, karena bayangin Leclerc tuh udah bukan nggak menang ya, nggak finish guys ya dari Finishnya tahun nggak pernah. dari tahun 2017 gitu. Jadi Zaman F2. gila, ini 17, 18, 19, 20, 21. Ini tahun ke-6 guys ya. Tahun ke-6 dan kalau dia langsung menang GG sih. GG ya. Nih guys, aku ada sebuah fakta unik ya. As I scroll ya. Tadi Mike lagi ngobrol, aku agak scroll nih lagi cari-cari bahasan buat Monaco nih. Nah, ini pas banget ya. Muncullah judulnya ini As We Go to Monaco. Lagi kita masuk ke Monaco, ini ada telemetri analisis sektor 3 Barcelona kemarin, yang seperti yang kita tahu kan sektor 3 itu Barcelonanya sektor 3-nya Barcelona sangat slow kan. Slow sektor Slow lah ya. itu kan. Slow sektor ini lebih Siapa tepatnya paling ini di weekend terakhir guys. Siapa paling Kalian kencang? bisa tebak gak paling kenceng siapa? Mark? Enggak, Alfa Romeo nih jangan-jangan nih. Ya bener, Ya. Alfa Romeo. Karena Alfa Romeo 1, Ferrari 2, close second itu Red Bull guys. Jadi 3 tim itu tambah satu lagi 4 dalam jarak 0,1 ya. Itu Alfa, Ferrari, Red Bull, McLaren. Kalau McLaren kayaknya buat besok yang mungkin bisa McLaren surprise Norris bisa. doang ya. Ricciardo Iya, mungkin tapi bisa loh. Dia pernah menang di sini, woi. iya sih. Iya. Ya pokoknya antara 4 tim itu, tapi kalau kita ngomongin dari mobilnya guys ya. Soalnya kan Alfa Romeo ini mobilnya satu paling enteng di grid. Kalau Iya. kalian ingat dulu kan waktu habis pramusim kan pernah ada datanya kalau nggak salah itu kan. Itu Alfa Romeo paling enteng, dan sampai sekarang pun setelah Red Bull diet gitu kan, tetap masih salah satu yang paling enteng itu Alfa Romeo. Terus juga wheelbase-nya itu nggak selebar mobil-mobil yang lain. Dan kalau kita ngelihat sektor 3 kemarin ya di Barcelona yang bisa jadi gambaran buat Monaco ini, Alfa Romeo punya kekuatan sih. Salah satu yang bisa bukan menggeser sih, kayak mengganggu lah istilahnya. Jadi of course favorit tetap Leclerc sama Verstappen ya. Dan yang di belakangnya ini nih, yang bingung siapa nih kan, dari posisi 3 sampai at least 6 lah. Soalnya itu kan Bottas bisa sih. 3, 4, 5, 6 kan. 4 posisi itu aku tebak besok kayaknya unpredictable sih. Dan Russell juga kan, jangan lupa Bottas, Russell. Norris juga pernah P3 kemarin, tahun lalu P3. Jadi
Ya sekali lagi guys, membahas Monaco, balapannya tuh bukan hari Minggu ya. Asal kalian tahu, balapannya tuh hari Sabtu. Oh iya. Jadi Oh iya. bukan, maksudnya qualifying itu sebagai balapannya gitu. Karena lu begitu di P1 nggak akan Iya. bisa disalip guys. Mau Kecuali disalip mesinmu meledak Iya. gitu kan. ya kecuali DNF kayak Leclerc kemarin ya, itu nggak Ah. bisa ngomong. Tapi kalau enggak, siapa yang bisa nyalip? Apalagi dengan pace mobil yang sekarang gitu. Mau Leclerc besok P2 di pole, Max P1 nih, gue yakin Leclerc gak akan bisa nyalip ini Max. Susah. Iya, benar. Ya mungkin nyalipnya Paling- mungkin undercut gitu atau overcut gitu. Itu bisa. Ya, main strategi tuh Main besok strategi, jadinya. ya. Main Tapi strategi. kalau- DRS tidak penting dia Monaco. Betul. Pokoknya kalau di track gue yakin salip-salipannya gak bakalan bisa guys ya. Apalagi dengan mobil sekarang gitu. Bah, Jadi mobilnya segini Ya. gaban. Jadi kalau menurut gue lebih berat kan mobil sekarang, lebih berat dan lebih lebar juga, bannya gede. Mau nyalip di mana di Monaco gitu kan? Jadi ya balapannya hari Sabtu guys. That's why Leclerc harus pole nih besok. Dan kalau lihat tahun lalu bisa gitu. Coba tahun lalu bedanya Bisa. pole doang tapi nggak finish gitu ya, nggak start bahkan ya. Balap juga enggak. Balap juga enggak gitu. Nah, red flag sendiri guys, mandiri gitu ya, patut dicontoh emang. jadi Novelnya. ya mungkin Sabtu kita live deh. Sabtu khusus di Monaco qualifying-nya gua akan Of live-in ya. course. Karena nobar maksudnya nimbrung bareng karena karena itu balapannya tuh hari Sabtu gitu guys. Minggu itu tinggal finishing aja, asal mobilnya aman, reliability-nya aman, finish gitu udah. Gak hujan gitu kan Iya, soalnya. Katanya iya, hujan. iya. Hasil Iya. hujannya adalah Katanya cuaca guys. hujan. Jadi cuacanya itu ya itu dramatis banget guys. Jumat mendung gerimis, hari Sabtunya mendung hujan, hari Iya. Minggunya badai coy. Itu beneran. Gue pernah gak sih Monaco hujan di tahun berapa ya? F1 Pernah. berapa ya? 2016. 16 terus 1984 apa ya yang Yang Pro Senna. 1 Senna 2 kan Senna itu 2. podium pertamanya Ayrton Senna itu Iya. badai juga sampai balapannya dihentikan Red flag. gitu kan. Heeh. Jadi Jadi- tapi kalau misalnya besok kayak Monaco hujan, gue yakin seru banget sih. Gue yakin Hamilton bakalan pole. seru banget. Ya mungkin Hamilton, Max juga jago gak sih hujan? Iya, Max juga jago. Max juga Wah, jago. kalau ngomongin hujan aku nggak berani nebak sih. Iya karena Sumpah. semua ya. Unpredictable. Drive Jauh, hujan itu coy. beda guys ya. Berbeda. Akan keberanian tuh harus lebih bagus lagi, lebih gede lagi gitu. Iya. Remnya dan segala macam. Jadi Seekor Williams saja tahun lalu bisa P2 betul, itu betul kan bisa hujan. P2 gara-gara hujan gitu kan. Jadi tidak bisa diprediksi guys ya kalau hujan. Tapi hopefully ya gua agak 50-50 sih, hujan juga nggak apa-apa, tapi ya alangkah baiknya kalau nggak hujan karena serem juga Iya. gitu. Masalahnya Kalau enggak paling seimbang tuh Mike itu apa? dry terus wet. Buh. Strategi. Itu Oh, itu keren sih kalau Hujan gitu. kalau bisa gitu tengah-tengah hujan gitu keren sih. Itu kayaknya kita jarang ya dapat balapan yang kayak gitu. Tahun lalu juga bahkan nggak ada. Adanya cuma Jarang banget. hujan di Hungaroring kan cuma hujan terus kayak udah kering gitu. Jadi Iya. belum pernah Itu- yang Rusia ya. Cuma Rusia Iya, pun iya. pas lap-lap Cuma akhir gitu. lap-lap kan. akhir Iya. doang ya. Itu pun di corner tertentu aja ya, keren juga sih. Iya. Hujannya di corner tertentu. Jadi Kalau track sekecil Monaco itu semua Serat sih. ya hujannya. serata ya. Jadi ya menarik sekali guys, kita menuju Monaco ini udah mau 50 menit. Oh, Kita lumayan seru ya pembahasannya karena banyak banget ini yang bisa diperbincangkan ya. Semakin kesini F1 semakin sengit gitu kan, apalagi sekarang udah adanya pergantian championship standing gitu kan. Sekarang udah Max Verstappen dengan selisih kalau nggak salah nggak sampai 10 poin ya selisihnya sama Leclerc. 5 saya ingat 4 apa 5 atau 4 gitu. Ya, jadi satu kayak- digit ya, satu digit. Kayak dikit banget teman-teman. Jadi kalau menurut gua ini akan sengit banget, semakin sengit, dan Monaco is the next one. Seperti biasa karena besok minggu ini udah balapan, kita akan melakukan tebak-tebakan juga ya lagi. Tapi masih sama dengan pertanyaan yang sama DNF karena menarik ya, yaitu first DNF ya. Jadi Wah. siapakah yang akan menjadi DNF pertama gitu ya. Ini gue bete sih kalau kemarin. Tapi ya masa Leclerc lagi kan.
udah buang sialnya udah di Barcelona lah, udah cukup lah gitu. Masa sial lagi. Monaco historik juga udah ya, udah numpuk. Monaco, Iya. jadi Monaco historik udah gitu kan. Masa Leclerc sial lagi di balapan. Kalau sial lagi udah fix nggak akan World Champion dah, udah sialnya terlalu tinggi guys. Gue pesimis ya, sumpah. Aduh. Kalau ya kayaknya enggak lah, tapi kita lihat lah ya Leclerc ya. Oke. First DNF ya untuk kalian, silahkan tebak di kolom komentar, mungkin kita akan Bawah. memberikan tebakan dari kita juga gitu kan. Kalau gua first DNF-nya Siapa ya? Susah dah. gue nebak Max Verstappen boleh gak ya? Ini gue lebih ke bukan tebakan ya, tapi kepinginan gitu ya. Aduh. Realistik. Gue DNF apa ya? Stroll deh. Somehow. Aduh, aku mau ngomong itu. Ya sama. juga. Oke, kalau semuanya sama berarti bisa Stroll beneran nih. Ini Bisa. ya anjir, kok sama sih? Bisa sama gitu loh. Oke Oh, guys. otak gue tuh pertama tuh Aston, Vettel enggak karena tahun lalu kan bagus kayak berarti Stroll ya. Stroll. Gue juga. Kalau mau jawab Latifi kayak udah terlalu mainstream, gantian lah. Ya, Siapa Stroll gitu kan. Oke guys, kayaknya Lantrol nih. Lantrol ya, kita akan buktikan ya kekuatan Sorry tiga ya, orang ini ya. fans Lance Stroll. Kita akan buktikan kekuatan kita, apakah bener, apakah kita semua. Doanya 3 Karena orang. karena ini kebetulan tanpa direncanakan kita semua mikirnya sama Iya, gitu guys. Jadi ya let's see ya. Kita kalau sampai besok beneran guys. Wah, gue merinding sih, Ngawur sih. Ngawur sih. Oke. Nggak Rek, logis. Rek kita punya. Rek, lo siapa Rek? DNF. Oke, 1 2 3 guys. Wah, ini. Aduh. Ini harus aja lemeh. Mungkin kalian aja lah, kalau gue sih kepinginnya tetap Leclerc gitu kan. Mungkin kalian yang netral gitu. Bahkan gue pasti Leclerc soalnya, nggak netral gue. Duluan Pak, silakan. Aku sih P1-nya masih percaya Leclerc bisa sih. Oh, Aku realistik, percaya ini realistik aja. Iya, P1. Soalnya ini beda ya. Kita kemarin itu tebak-tebakannya setelah FP, ini belum Iya. FP guys. Iya, Berhari-hari sebelum FP. Jadi tanpa gambaran. nah, berarti ini literally murni tebak-tebakan tanpa data. Ya, Ya. of course data hasil balapan ya. Leclerc P1, P2-nya Verstappen, P3-nya Bottas, guys. Bottas P3. Gua nebak P2 P3 aja deh. Gua P2-nya itu somehow Ricciardo. Waduh. Ricciardo P2. P3-nya Bottas. Wah. P1-nya antara kalau nggak Leclerc ya Max gitu. Jadi atau mereka desain default itu ya sebelahan gitu. Jadi kalau duar salah satunya DNF, salah satunya P1 ya. gitu. Jadi ya. Aduh. Tapi Perez kemungkinan podium juga ada sih. Perez juga. Ada juga. Ini saya juga tahun lalu P2 boy. Sainz juga ada gitu. Oke deh, gue rubah P1 2 besok Leclerc Sainz guys ya. Ya, Ferrari. Oke. Karena Red Bull udah back to back 1-2 loh. Hmm. Red Bull Miami 1-2. Kemarin Sainz Barcelona 1-2 gitu. Jadi kalau gua nebak Ferrari 1-2 bisa nih gitu. Tapi gue malas juga, Sainz tuh kadang-kadang suka ngelawak. Sudah kesuka ngide. Gide ya, gide. Kemarin Kayak tiba-tiba lagi santuy. Iya, makanya. Sport. Tapi kemarin terbukti pace-nya oke lah, bisa balik lagi ke depan oke lah. Iya. Sama Hamilton kelihatannya pace-nya kalau balapan Spanyol kemarin sama gak sih? Kayak mereka berdua bisa comeback gitu. Iya, bisa comeback gitu. Oke, Dims belum nih Dims. Tadi siapa? Bottas Ricciardo ya, uset. Ya, gua 1-2 ini Leclerc. Oh, diganti. Sainz. Oh iya, saya. Ya, Leclerc Sainz sama P3-nya Ricciardo deh gua deh. 1 2 3. Russell, Leclerc. Kan gak tuh nopel. Satunya sama lu bilang? Russell, oke, menarik. Russell, Leclerc. Masuk akal sih. Ya masuk akal juga sih. Russell, Leclerc sama Kalau pit stopnya bener ya. Norris. Apakah karena ada pit stop terpanjang lagi mengalahkan pit stopnya Bottas? Gitu kan.
Verstappen berapa Verstappen kira-kira? Kalau nggak podium 4? Harusnya 3 mungkin pit stopnya apa strateginya bagaimana kehalang back marker jadi keempat lah. Oke, menarik guys ya. Yang penting yang perlu di highlight Lance Stroll di NF guys besok ya. Oh iya betul itu harus. Kalau saya beneran gue merinding sih sumpah. Nggak logis. Oke guys. Tiba-tiba sektornya yellow gitu kan. Iya Yellow makanya. flag, Dulu kayak ada hijau-hijau berhenti. Waduh. wah itu guys. Masih teriak-teriak sih. Oke guys, jadi itulah ya untuk episode kali ini, episode ke-7. Silahkan kalian komen tadi siapa yang menurut kalian akan menjadi DNF yang pertama ya. Sekali lagi yang pertama, yang bukan kedua, bukan ketiga. So ya silahkan aja komen di bawah. Iseng-iseng berhadiah 50.000, why not gitu kan. Tapi ya, thank you so much. Sekali lagi jangan lupa subscribe ke channel JMX TV untuk support terus Breaking Point, dan juga jangan lupa mampir ke channel kita masing-masing. Link ada di deskripsi of course, dan juga sosmed kita, Instagram ada di deskripsi juga, silahkan dicek, di follow gitu kan. Dan ya, thank you so much. Gitu aja untuk Breaking Point hari ini. Semoga nextnya kita udah bisa ada Regi lagi ya, karena harusnya udah bisa ada. Dan ya, semoga nggak ada apes-apes lagi nih untuk Tifosi ya. Alright, kalau gitu, Amin. see you on the next episode guys. Bye-bye.